Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar pembelajaran fikih di MI yang berjudul Tujuan dan SKL Mata Pelajaran Fikih di MI yang diambil oleh dosen Muhammad Zainul Muttaqin, MH. Kelompok kami beranggotakan Syafa Qurratu A'yun, Arifatul Ulumiyah, Siti Rahmatul Ummah, Salsabila Ridwani, Fitratul Nailul Maram, dan kita Akadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafa Qurratu A'yun dari kelompok 1 pembelajaran fikih. Nah, pada hari ini poin pertama yang akan kita bahas yaitu tujuan pembelajaran fikih di MI. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang tujuan. Nah, tujuan artinya yaitu sesuatu yang dituju atau bisa diartikan juga dengan yang ingin dicapai dengan suatu kegiatan ataupun usaha. Nah, dalam pendidikan, tujuan pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan akan mengarahkan arah pendidikan dan pengajaran ke arah yang hendak dituju. Tanpa adanya tujuan, maka pendidikan akan terombang-ambing sehingga proses pendidikan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Nah, tujuan yang jelas akan memudahkan penggunaan komponen-komponen yang lainnya seperti materi, metode, media, serta evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kesemua komponen tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran fikih di MI akan dijelaskan oleh saya, Salsabila Ridwani Widianto, NIM 12201993228 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Syafa tentang tujuan pembelajaran fikih. Nah, mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali siswa agar dapat 1. Menerapkan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Nah, yang ketiga, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diri sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya, maupun hubungan dengan lingkungannya. Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum Islam. Nah, itu tadi penjelasan tentang tujuan pembelajaran fikih. Selanjutnya, tentang ruang lingkup pembelajaran fikih akan dijelaskan oleh Mbak Fitro dan Mbak NIM 12205193242. Di sini saya akan menjelaskan materi pada poin ketiga yaitu tentang ruang lingkup dalam pembelajaran fikih di MI. Mata pelajaran fikih yang merupakan bagian dari pelajaran agama yang ada di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan pelajaran lainnya. Karena apa? Pelajaran fikih itu memikul tanggung jawab untuk memberi motivasi dan kompensasi. Kompensasi itu yang berkaitan dengan hasil. Sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah Allah dan muamalah, serta dapat mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran fikih tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap anak didik, tetapi juga membentuk kebiasaan anak didik sejak dini agar praktek fikih dapat menjadikan kepribadian baginya yang bersifat terus-menerus. Dalam Permendak nomor 2 tahun 2008 itu dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan dalam pembelajaran fikih di MI adalah siswa mampu mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam, mengetahui makanan dan minuman, khitan, kurban, dan tata cara ruang lingkup
pembelajaran fikih yang kedua adalah fikih muamalah. Nah, muamalah itu sendiri adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, karena manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain itu dibatasi oleh hukum syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban manusia itu sendiri. Nah, fikih muamalah yaitu tata cara atau aturan yang mengenai atau yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, dan tindakan manusia dengan manusia yang lain atau dengan masyarakat sekitar. Nah, fikih muamalah ini bisa dikatakan sebagai pengenalan atau pemahaman tentang ketentuan atau tata cara kehidupan dalam sehari-hari. Seperti contoh ketika kita jual beli, di jual beli itu kita ada aturan atau tata cara jual beli yang baik itu seperti apa. Nah, kan jual beli itu juga interaksi dengan manusia dengan manusia lain. Nah, seperti contohnya itu. Nah, bisa juga ketika kita makan, kita ada aturan yang harus kita jalankan, seperti sebelum makan itu kita harus membaca doa, lalu sebaiknya kita makan dengan tangan kanan. Standar kompetensi lulusan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP dikemukakan bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sedangkan Mulyasa dalam bukunya menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Adapun standar kompetensi lulusan pembelajaran fikih di MI sebagai berikut: mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam, mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan toharoh, sholat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, hitan, kurban, dan pelaksanaan jual beli dan pinjam. Penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.